sebelumnya. Baik Bu Bidan, sebelumnya perkenalkan saya Cornelia. Di sini saya mau minta saran kepada Ibu Bidan karena sebelumnya perkenalkan dulu, ini suami saya Bu Ngi, dengan Bapak Adi. Baik Bu, jadi gini Bu, saya kan lagi hamil. Nah, perkiraannya itu di Januari pertengahan Ibu, tapi saya tuh rencananya maunya tuh sesar biar ulang tahun kelahiran anak saya tuh pas di ulang tahun saya juga, yaitu 31 Desember Bu, pas tahun baru juga gitu. Tapi suami saya nggak mau, saya nggak ngerti juga kenapa suami saya nggak mau. Jadi Bu, untuk saya sendiri pertimbangannya itu ke biaya Bu, karena kalau sesar itu yang saya tahu itu banyak mengeluarkan biaya, belum lagi untuk mengurus surat-surat, dan saya tidak punya jaminan kesehatan juga, dan saya khawatir terhadap keadaan dia, karena kemungkinan besar kalau sesar itu banyak ada resiko-resikonya, dan saya takut dia juga lama sembuhnya. Tapi kan anak kita tuh biar kelahirannya itu bersama sama ulang tahunnya aku, kalian ngerayain gitu. Aku mau cari uang di mana gitu loh. Lagi mohon maaf, baik Ibu, Bapak, di sini saya akan menengahi, saya akan menjadi penengah dari masalah Ibu dan Bapak punya. Jadi di sini ibunya ingin melahirkan secara sesar, tapi karena biaya dan ibu bapak juga takut terjadi risiko pada ibu dan janinnya. Baik Ibu, jadi di sini saya akan memberitahu informasi mengenai konsekuensi yang akan terjadi jika ibu melahirkan secara normal atau melahirkan secara sesar. Jadi Ibu, saya sudah mengetahui, saya sudah melihat buku KIA Ibu, jadi Ibu tidak terdapat riwayat medis yang tidak mendukung untuk Ibu melahirkan secara normal gitu. Jadi Ibu bisa melahirkan secara normal seperti itu Ibu. Ibu tidak mengalami hipertensi, diabetes, kemudian bayi Ibu juga nampak tidak besar seperti itu Bu. Jadi Ibu bisa melahirkan secara normal gitu. Jadi jika Ibu melahirkan secara normal ada keuntungannya Bu. Jadi nanti pada saat Ibu bersalin di rumah sakit atau di BPM, nanti Ibu akan pulangnya lebih cepat dibandingkan Ibu dengan operasi sesar. Kemudian prosesnya juga lebih cepat, Ibu bisa pulih kembali lebih cepat. Kemudian pada saat melahirkan, Ibu langsung bisa menyusui anak Ibu atau IMD. Ibu langsung bisa menyusui bayi Ibu secara langsung. Ibu bisa berinteraksi dengan bayi Ibu secara langsung, di mana itu sangat baik untuk keberhasilan hidup bayi Ibu, kemudian keberhasilan dalam produksi ASI seperti itu Bu. Jadi keterikatan antara ibu dan bayi tentunya akan menjamin kehidupan bayi, di mana nanti pada saat bayi ibu lahir dia akan memperoleh kehangatan dari tubuh ibu, kemudian bisa bernafas dengan baik seperti itu Bu. Jadi sangat banyak keuntungan dari proses bersalin secara normal. Sedangkan jika ibu bersalin secara sesar itu akan mendapatkan konsekuensi juga. Nah, memang ibu nanti sesar itu bisa menentukan tanggal lahir, misalnya tanggal lahir ibu bisa biar sesuai dengan kelahiran ibu, kemudian biar ibu juga nggak ngerasain sakit seperti ngeden seperti itu, tapi resikonya juga ada seperti itu Bu. Nanti juga ada resiko seperti ibu akan mengalami infeksi terhadap reaksi anestesi seperti itu Bu. Kemudian nanti ibu pulangnya dari rumah sakit atau BPN tempat ibu bersalin itu juga agak lama karena ada proses-proses tertentu. Kemudian ibu juga nanti pulihnya agak lama kan, nanti ibu akan dijarit di bagian abdomen ibu atau bagian perut ibu. Jadi pulihnya itu sekitar kurang lebih tuh 2 bulan ibu baru bisa pulih. Nah, pastinya akan susah nantinya pada saat proses pemulihan, sedangkan ibu harus merawat bayi ibu, benar yang dikatakan bapak tadi Bu gitu. Kemudian dari segi biaya juga, nah dari segi biaya juga memang biaya operasi itu memang cukup besar jika tidak ada jaminan kesehatan atau kartu-kartu jaminan kesehatan seperti itu Bu. Jadi alangkah baiknya saya menyarankan kepada ibu, jika ibu
saya menyarankan ibu lebih baik melakukan proses persalinan secara normal saja, dimana sesar itu juga menurut penelitian itu operasi sesar 3 kali lebih besar menyebabkan kematian dibandingkan bersalin secara normal. Jadi ini tergantung ibu dan bapak aja sih. Di sini saya hanya memberikan informasi kepada bapak dan ibu mengenai konsekuensi persalinan normal dan persalinan sesar itu seperti apa, seperti itu, agar ibu dan bapak tidak salah mengambil keputusan seperti itu. Menurut saya ibu bersalin secara normal karena sesar itu memang konsekuensinya memang seperti itu, bisa juga terjadi komplikasi karena anestesi seperti itu, Bung. Jadi sekarang di sini saya ingin bertanya kepada ibu dan bapak terkait keputusan apa yang nanti ibu dan bapak ambil setelah mendengar penjelasan dari saya tadi. Baik Ibu, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, informasi yang sudah Ibu berikan, jadi saya memilih persalinan normal saja Bu, karena dilihat juga dari proses penyembuhannya yang sangat lama. Kemudian saya juga takut nanti ada infeksi nanti ketika saya melakukan operasi sesar nih Bu. Baik, jadi seperti itu keputusan bapak, ibu dan bapak, Bung. Jadi di sini tidak apa-apa, Bung. Tidak anak ibu nanti tanggal lahirnya tidak sesuai dengan ibu gitu. Jadi ini juga demi keselamatan ibu sendiri dan anak ibu nantinya, demi keberhasilan hidup ibu dan anak ibu. Jadi karena bapak dan ibu sudah menentukan keputusan bapak dan ibu sudah bulat. Jadi di sini saya memberikan surat, yaitu inform consent untuk ibu dan bapak, surat persetujuan atas keputusan yang tadi ibu dan bapak ambil. Silakan tanda tangan di sini. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Jadi apakah ada keluhan lain atau masalah lain yang mengganjal di hati Bapak atau Ibu? Tidak nih Bu, tapi nanti kalau mungkin ada informasi yang perlu saya pertimbangkan lagi, saya akan kesini Bu. Baik Ibu, semoga nanti proses bersalinnya bisa lancar, dan bayi ataupun Ibu bisa selamat dua-duanya dan sehat. Terima kasih Bu, permisi Bu.